Assalamualaikum. Hai anak-anak. Bertemu lagi dengan saya Ustazah Mufar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke. Ustazah akan menunjukkan sebuah benda. Tara! Benda apakah ini? Benar, ini disebut dengan marakas. Bagaimana cara membunyikannya? Betul sekali, dengan cara digoyang-goyangkan seperti ini. Baik, materi kita hari ini berkaitan dengan benda yang Ustazah pegang. Simak penjelasan Ustazah dengan baik ya. Baik anak-anak, sekarang kita belajar mengenai bunyi. Dengarkan beberapa bunyi ini ya. Oke, menurut kalian, bunyi alat musik apa saja yang tadi kalian dengar? Bunyi yang pertama adalah benar, bunyi drum. Ustazah mau bertanya, bagaimana drum bisa berbunyi? Benar, drum berbunyi ketika kita pukul. Pukulan dari membran drum akan bergetar, sehingga menghasilkan bunyi. Bunyi yang kedua adalah bunyi dari gitar. Senar gitar yang dipetik akan bergetar, sehingga menghasilkan bunyi. Bunyi yang ketiga adalah bunyi seruling. Seruling yang ditiup akan menggetarkan udara yang berada di dalam seruling, sehingga getaran itu dapat menghasilkan bunyi. Peta konsep pembelajaran kita terdiri dari 6 hal: pengertian bunyi, sifat bunyi, perambatan bunyi, jenis bunyi pantul, indera pendengaran, dan proses bunyi mencapai telinga. Tetapi kali ini kita hanya belajar mengenai pengertian bunyi, sifat bunyi, dan perambatan bunyi. Apakah bunyi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bunyi adalah sesuatu yang terdengar, didengar, atau ditangkap oleh telinga. Sedangkan secara umum, arti bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat terjadi jika memenuhi 3 syarat, yaitu terdapat sumber bunyi, terdapat medium perantara, dan yang terakhir terdapat penerima bunyi. Sifat-sifat dari bunyi. Kecepatan rambat bunyi dipengaruhi oleh medium atau perantaranya. Tidak bisa merambat pada ruang hampa, contohnya seperti kita berada di luar angkasa. Bunyi dapat merambat, dipantulkan, diserap, dan dibiaskan. Bunyi termasuk gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya, sehingga disebut juga dengan gelombang longitudinal. Perambatan bunyi dibagi menjadi 3. Pertama, bunyi dapat merambat melalui benda padat. Contohnya,
Ketika kita letakkan telinga di atas meja dan diketuk meja, kita akan mendengar bunyi dari meja. Kedua, bunyi dapat merambat melalui benda cair. Contohnya, ketika telinga kita diletakkan di atas corong, kemudian tong yang berisi air kita pukul, kita akan mendengar bunyi. Ketiga, bunyi dapat merambat melalui benda gas. Salah satu contoh benda gas adalah udara. Jadi, ketika lonceng kita gerak-gerakan, maka bunyi lonceng akan terdengar. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras, seperti kaca, dinding, dan logam. Bunyi juga dapat diserap jika mengenai benda lunak, seperti karpet, kain, dan busa. Oke, begitulah penjelasan materi kita hari ini. Sekarang tugas kalian adalah kerjakan ya di buku paket pena kalian halaman 7. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita masih bahas mengenai bunyi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.